Masih di iNews Today, pemirsa, bersama saya Arlisadi dan Togi Sinaga. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana komplotan copet emak-emak ditangkap polisi saat melakukan aksi pencurian di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bogor, Jawa Barat. Ya, aksi para pelaku terekam kamera CCTV mall. Cuma ngejelikin uang ini ya? Dalam rekaman kamera CCTV, 3 orang emak-emak langsung beraksi di tengah kerumunan pengunjung yang memadati stan pakaian di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bogor, Jawa Barat. Sambil berpura-pura belanja, pelaku membuka resleting tas milik korban. Di saat korban lengah, pelaku lalu menguntil ponsel dari dalam tas korban. Berkat identifikasi CCTV, polisi berhasil mengamankan 3 pelaku di rumah kontrakannya. Sementara dari hasil pemeriksaan, pelaku diduga kerap beraksi di berbagai daerah di wilayah Indonesia dan juga di luar negeri, yakni Malaysia dan Singapura. Motif para pelaku mencuri demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Komplotan ini bekerja sama untuk mengalihkan perhatian korban dan mencari sasaran korban yang memang lengah. Nah, untuk kejahatannya sendiri ini sudah dilakukan di berbagai daerah di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Hingga kini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polresta Bogor Kota. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, sementara itu kakak beradik yang viral karena hendak menjual ginjal demi membebaskan ibundanya membuat polisi menangguhkan penahanan sang ibu. Saat ini baik terlapor maupun pelapor yang masih sanak keluarga memutuskan untuk berdamai. Inilah video yang viral di media sosial saat kakak beradik membentangkan poster di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Dalam poster yang dibentangkan Farel Mahardika dan Hayako Rifanu ini bertuliskan keduanya rela menjual ginjalnya guna membebaskan ibundanya yang ditahan di Mapolres Tangerang Selatan karena dituduh mencuri dan menggelapkan barang. Usai viral, polisi akhirnya menangguhkan permohonan kakak beradik ini karena dari kesaksian sang ibunda tidak ditemukan unsur pencurian maupun penggelapan. Farel, penjual ginjal, berterima kasih kepada polisi dan masyarakat yang telah membantunya dalam menangani kasus ini. Saya belum bisa berhenti berjuang untuk ibu saya karena ibu saya di sini masih sebagai tersangka. Dan saya sangat yakin ibu saya tidak melakukan hal yang dituduh oleh si pelapor tersebut. Menurut Kompol Bambang Askar Sodik, Kapolsek Ciputat Timur, mengatakan saat ini baik terlapor maupun pelapor yang masih sanak keluarga memutuskan untuk berdamai. Kedua putra dari terlapor, saudari Y, memang melakukan aksi membentangkan poster di HI dengan melakukan penjual ginjal. Sudah alhamdulillah berhasil di bulan Ramadan, bulan berkah, bulan penuh ampunan. Kedua belah pihak, baik pelapor maupun dari keluarga tersangka, sudah bersepakat untuk menjalin kembali silaturahim yang sebelumnya sudah sempat putus. Sementara itu, meski permohonannya telah ditangguhkan, namun kondisi sang ibu dari kakak beradik ini masih mengalami trauma. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Pelabuhan Gilimanuk Selasa malam dipenuhi oleh para pemudik ya. Iya, kendaraan pemudik mengantri hingga keluar pelabuhan dan sebanyak ratusan ribu orang sudah menyeberang dari Bali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk. Antrian kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk Jemberana, Bali didominasi oleh kendaraan kecil, bus, dan truk. Para pemudik harus berbagi tempat dengan truk yang masih ramai di penyeberangan lintas Ketapang Gilimanuk. Tidak saja di dalam pelabuhan, antrian kendaraan juga sudah mulai mengular keluar pelabuhan. Antrian kendaraan kecil memadati sejumlah gang kecil hingga di depan pintu masuk pelabuhan. Sementara itu di jalan utama dipenuhi kendaraan barang. Penutupan aktivitas Pelabuhan Gilimanuk akan diberlakukan mulai 29 Maret 2025 pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai 30 Maret 2025 pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
Sedangkan di Pelabuhan Ketapang akan terjadi penutupan lebih awal, yakni mulai tanggal 28 Maret 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat dan baru akan dibuka pada tanggal 30 Maret 2025 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pemirsa, 5 hari jelang Lebaran, pemudik yang menggunakan sepeda motor sudah meramaikan Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Ya, volume kendaraan pemudik yang menyeberang menggunakan sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten mulai meningkat dibandingkan dengan pada siang hari. Pasalnya pengendara roda 2 yang akan pulang kampung biasanya melakukan perjalanan saat malam hari untuk menghindari cuaca panas. Yang bisa untuk informasi terkini arus mudik 2025, kita sudah terhubung dengan Syahreza Zanski di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, ya. Iya, selamat pagi jelang siang Syahreza. Untuk situasi terkini di Pelabuhan Merak pagi hari ini seperti apa? Pagi menjelang siang, Toge Arisa dan juga pemirsa, kini di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten terpantau begitu padat dan ini tergolong ramai lancar untuk para kendaraan yang masuk dari Pelabuhan Dermaga Eksekutif masuk ke Dermaga 6 untuk masuk ke Pelabuhan Eksekutif. Dan inilah situasinya, Toge Arlista, ini kendaraan sudah mulai memasuki Dermaga 6 di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Mayoritas kendaraan berdasarkan pantauan kami sejak subuh tadi didominasi dengan plat B, D, dan juga F tentunya yang berasal dari Pulau Jawa menuju Sumatera, yang berangkatannya ini dari Merak menuju ke Bakahuni. Dan hingga saat ini kami masih belum menerima data terbaru Toge Arlista terkait seberapa banyak kendaraan dan penumpang yang berangkat. Namun jika mengutip data pada Senin 24 Maret 2025 ada sekitar 44.000 orang yang sudah diberangkatkan pada hari tersebut dan ada hampir 8.000 kendaraan yang sudah diseberangkan oleh pihak ASDP dari Pelabuhan Merak tentunya. Dan memang dari H-10 hingga H-5 sekarang sudah ada setidaknya lebih dari 205.000 penumpang yang diberangkatkan dari Merak menuju ke Bakahuni, dan memang ini tergolong naik jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, Toge Arisa dan juga pemirsa. Dan untuk diketahui juga, untuk mengurai kepadatan pada arus mudik kali ini, pihak ASDP menambah kapal menjadi 36, di mana sebelumnya ini hanya 26 kapal feri tentunya. Dan ada juga beberapa kebijakan lain untuk mengurai kepadatan dan menanggapi lonjakan pemudik, seperti untuk jalur tol Tangerang menuju ke Merak ke Pelabuhan Merak ini akan ada diskon tarif tol dan juga diberlakukan skema ganjil genap. Dan kendaraan yang nantinya tidak sesuai menuju ke Merak, ganjil genapnya akan diarahkan ke jalur arteri, dan tentunya masyarakat tidak perlu khawatir karena nanti ujungnya akan disampaikan akan dikerahkan ke jalur arteri. Sementara itu Toge Arlista, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Kurang lebih ada 42.000 pemudik yang sudah meninggalkan Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Dan selamat kembali bertugas, Reza. Ya.